Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terdengar Bu. Ya, sehat semua ya. Maaf kemarin unsinkron karena saya ada urusan LKDP tadi ya. Jadi hari ini saya terangkan yang kemarin saya upload ya, materi persamaan diferensial simultan. Ya. Sudah bisa dilihat ya materinya di layar, sudah ya. Ya. Persamaan diferensial simultan ini kalau kamu lihat handout-nya itu ada bab ini kok tiba-tiba bab 7 ya. Bab 6 itu tentang transformasi Laplace. Jadi metode penyelesaian, salah satu metode penyelesaian persamaan diferensial yang tingkat N. Tetapi tidak kita berikan karena dalam bab 6 ini nanti memerlukan waktu 3 SKS sendiri dalam satu semester ya. Jadi banyak sekali. Tetapi penyelesaian ini sebetulnya banyak digunakan di dalam nanti di tingkat akhir berikutnya ya. Nanti ada pemodelan dinamika proses itu dipakai. Jadi nanti silakan bisa baca sendiri karena nanti isinya itu ada dua, yaitu transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Jadi mengembalikan kembali. Jadi ini salah satu metode juga untuk menyelesaikan persamaan diferensial tingkat N. Nah, karena materinya cukup banyak, jadi tidak kita berikan. Jadi dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah terus, kalau dulu matematika teknik kimia itu ada dua, yaitu MTK 1 dan MTK 2. Nah, yang MTK 1 itu ini membahas tentang ini, jadi masih cukup kalau dipakai dengan transformasi Laplace itu masih cukup. Sampai dengan PD simultan, kemudian nanti yang MTK 2 dengan persoalan matematika yang ada di teknik kimia. Tetapi karena adanya perubahan kurikulum maka dipadatkan menjadi 5. Kalau dulu sekitar 4 sama 4. Jadi MTK 1 4, MTK 2 4. Jadi masih cukup lah. Jadi dengan 4 SKS untuk membicarakan tentang ya bab 1 sampai bab 7 itu masih cukup. Nah, karena di sini sudah dipadatkan menjadi 5, maka ini kan hanya 5 SKS, tetapi dari bab 1 sampai bab 7 itu harus diselesaikan sebelum UTS. Nah, otomatis transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace itu tidak bisa diberikan karena materinya metode itu sangat banyak sekali materinya. Jadi tidak cukup ya. Tapi nanti bisa dibaca ya. Nah, ini sehingga di dalam prolog di sini ini ada tulisan ya, membahas persoalan diferensial simultan dengan menggunakan fungsi operator dan transformasi Laplace. Nah, ini PD simultan itu berarti bisa diselesaikan dengan menggunakan inverse diferensial operator yang sudah kita bicarakan. Nah, dan juga transformasi Laplace. Nah, yang transformasi Laplace ini tidak kita berikan metode penyelesaiannya. Jadi hanya salah satu, yaitu menggunakan fungsi diferensial operator. Ya, jadi bisa dua-duanya. Artinya apa? Persamaan diferensial tingkat N itu bisa diselesaikan dengan metode fungsi diferensial operator ataupun dengan menggunakan transformasi Laplace. Hanya saja di transformasi Laplace itu rumus-rumus atau ketentuan-ketentuan yang digunakan banyak sekali ya, dan tidak selesai kalau hanya 4 kali pertemuan dalam SKS yang atau 2 kali pertemuan dalam 5 SKS itu tidak cukup, sehingga ini ditiadakan ya. Jadi tidak usah bingung ya. Nanti juga di dalam simbol fungsi atau ya variabel bebasnya menjadi T ya, menjadi T karena
sebetulnya di dalam transformasi Laplace, kalau kamu baca Spiegel, ini kan ada bukunya Spiegel ya nanti sebentar. Di belakang itu untuk transformasi Laplace itu Spiegel. Nah ini ya, menggunakan Spiegel nih. Yes, nah ya. Nih, Murray and Spiegel. Nah, ini Spiegel ini yang nomor 2 ini khusus transformasi Laplace. Ini fungsi atau variabel bebasnya disimbolkan T. Ya, simbolkan T, tapi hanya simbol, jadi nggak masalah. Jadi fungsi S dan fungsi T. Nah, kenapa nanti di dalam menerangkan dalam persamaan diferensial ini semua fungsi T ya, ini fungsi X-nya atau variabel bebasnya T itu karena itu tadi, supaya bisa kita menerangkannya dengan dua metode itu bisa cocok penyelesaiannya, bisa sama hasilnya, hanya diubah. Tapi nggak masalah karena ini hanya simbol gitu ya. Nah, kita mulai dengan persamaan diferensial simultan. Definisinya adalah suatu sistem persamaan ya, dari fungsi-fungsi ya. Ini tulisannya fungsi-fungsi, berarti ada lebih dari satu fungsi yang ada di situ. Tentunya kalau fungsi yang ada di situ lebih dari satu, maka derivatnya juga ya lebih dari satu gitu ya. Nah, dengan peubah bebasnya sama, dan karena ini PD ordiner, persamaan diferensial ordiner, maka peubah bebasnya hanya satu, tetapi fungsinya yang lebih dari satu. Paham ya sampai di sini? Nah, ini ada tulisan di sini contohnya ya. Turunan kedua, ini kan kalau dilihat ada Y pangkat ya, apostrof 2 itu kan turunan sebetulnya, kalau kamu masih di SMA masih ingat atau di matematika kemarin masih, ini turunan. Jadi ini kalau ditulis ini ya, yang ini saya tulis ke sana ya, Y double aksen itu turunan kedua dari Y. Nah, kita lihat variabel bebasnya apa. Di sini variabel bebasnya X ya. Maka DY atau D apostrof 2 ya, apostrof 2 ini ada tanda coret 2 itu akan sama dengan turunan kedua dari Y ke X, karena ini variabel bebasnya gitu ya. Nah, Y ya Y saja ya, fungsi dari Y. Kemudian ada Z. Nah, Z itu ya sama, jadi turunan pertama dari Z ke variabel bebasnya, dan sini variabel bebasnya ada X. Nah, kalau begitu persamaan ini itu mengandung fungsi-fungsi. Ada dua fungsi, yaitu Y sama Z. Ya, fungsinya Y sama Z. Ada dua, ini satu, ini kedua. Dan derivat-derivatnya, ya jelas ini derivat dari Y ada, derivat dari Z ada. Ya, sehingga Y ini nanti adalah fungsi dari X. Artinya apa? Harga Y ini akan berubah-ubah tergantung harga X. Ya, nanti ini variabel bebas, ini variabel terikatnya. Demikian pula Z. Z itu juga fungsi dari X. Karena di sini ini di persamaan satu itu ada lebih dari satu fungsi, maka ini tidak bisa diselesaikan kalau sendirian. Hanya ada satu ini nggak bisa. Harus ada dua fungsi atau persamaan diferensial. Harus ada dua. Nah, ini persamaan yang kedua. Kenapa harus ada dua? Karena fungsi-fungsinya hanya ada dua, yaitu Y dan Z. Nah, kalau ada tiga, misalnya ini T besar aksen, ya tentunya nanti harus ada tiga persamaan diferensial, yang artinya persamaan diferensial simultan atau ada PD simultan tiga persamaan. Kenapa ada tiga? Karena fungsinya ada tiga. Tapi kalau ada dua ya simultannya hanya dua, satu dan dua. Sampai di sini paham?
Nah, kalau harus ada dua, maka yang kedua pun mesti bentuknya yang sama. Nah, ini menjadi D, kalau ditulis DJ per DX. Min D kuadrat Z per DX kuadrat plus 5Z sama dengan 4. Loh Bu, kok nggak ada variabel bebasnya? Ya, ada 4 itu X pangkat 0. Sama. Jadi, bila ada dua fungsi, simultannya ada dua. Gitu. Sampai di sini, paham yang saya terangkan? Paham? Nah, kita lihat yang contoh kedua. Ya. Nah, ini bentuk tersebut merupakan sistem persamaan diferensial dari fungsi Y dan Z dengan peubah bebas X. Simultannya ada dua. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ada Y kuadrat. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Y kuadrat artinya turunan kedua dari Y ke variabel bebasnya. Di sini ada Z. D2Z per DX kuadrat. Satunya lagi di sini ada V. V kita aja. Berarti ada berapa fungsi? Ada 3. 1, 2, 3. Peubah bebasnya 1, yaitu X. Nah, kalau begitu, karena ada 3, maka simultannya ya harus 3. Nah, ini 1, 2, 3. Ini harus. Kalau ada 2, tadi 2. Kalau ada 4, ya harus 4. Ya. Atau ada 5 fungsinya, ya 5. Gitu. Sampai di sini paham pengertiannya PD simultan? Jadi persamaan diferensial yang mengandung fungsi-fungsi dan derivat-derivat di mana variabel bebasnya sama. Dalam fungsi tersebut variabel bebasnya sama. Gitu. Sampai di sini paham pengertian ini? Sampai pengertian ini saya paham? Ya. Nah, penyelesaian persamaan diferensial ini, ya, penyelesaiannya ada 2 tadi, yaitu menggunakan diferensial operator, satunya lagi bisa menggunakan transformasi Laplace. Ya, yang kita bicarakan yaitu menggunakan fungsi diferensial operator. Nah, kita tinjau fungsi diferensial operator dari ya PD simultan yang fungsinya ada 3. Ya. Nah, ini perlu dipahami ya. P1 dx, jangan terus bingung ya. P1 dx plus I1 dy plus R1 dz sama dengan fungsi 1t. Ya. Waduh, apa meneh ini definisinya ya? Nggak usah bingung, kemarin sudah dibahas dan kita juga sudah setiap saat membahas, ya. Ini. Maka ini P ini kalau kita ketahui, P itu kan menjadi konstanta. Jadi P itu atau sama P itu konstanta. Q1 ya konstanta. R1 ya konstanta. Nah, tinggal D ini adalah fungsi diferensial operator. Nah, D itu artinya turunan dari variabel terikatnya terhadap variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya apa kalau di sini? Ayo, kira-kira apa? Variabel bebasnya apa? Kira-kira apa variabel bebasnya? Variabel bebasnya adalah T, ya. T ini sudah ada ini. Jadi D ini adalah D per dt. Kalau dx berarti ya dx per dt. dy berarti ya dy per dt. Kalau ini pangkat 2, ya mestinya d pangkat 2 itu, d pangkat 2y itu sama dengan d kuadrat y per kuadrat, karena variabel bebasnya adalah T. Kok disebut fungsi Bu Tunjung? Ya macam-macam bentuknya. Bisa nanti T plus 1 itu fungsi. Misalnya fungsi yang kedua akan beda dengan T plus 1 karena berbeda ya.
karena disimpulkan 2. Maka ini mungkin bisa 2. Kenapa disebut fungsi T? Ya karena T-nya pangkat 0, bisa tulis 2. Atau mungkin T kuadrat plus 2T plus 1. Nah ini fungsi. Jadi kalau ini beda, ya simbolnya F1 atau fungsi 1T, fungsi 2T, fungsi 3T. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ya, saya lanjutkan. Nah, setelah kita bentuk dalam bentuk dalam fungsi diferensial operator, kita harus, atau penyelesaian tadi kan dengan menggunakan fungsi diferensial operator, kita harus menyusun yaitu determinannya. Kenapa? Ya, karena persamaan 1 merupakan 3 persamaan dari fungsi X, Y, dan Z yang belum diketahui dengan peubah bebasnya T. Untuk mencari penyelesaiannya dari persamaan 1 ini diambil menggunakan metode Cramer, ya, Cramer. Yang diambil adalah teori determinan. Mudah-mudahan masih ingat ya teori determinan itu. Ya, teori determinan itu ya ini tadi kita susun seluruh koefisien dari fungsi X-nya, ya, fungsi X-nya. Koefisiennya mana? Ya ini, koefisiennya ini. Koefisiennya ini. Jadi ini yang disusun atau determinannya itu adalah, nah ini sel 1 gitu ya, atau ini sel 2. Yang di sini juga sel 3, nanti ini adalah sel 4. Sehingga kalau kita mempunyai bentuk seperti ini, maka kita buat determinannya seperti apa. Nah, masih ingat, mudah-mudahan masih ingat. Ini akan sama dengan P1D, P2D, P3D, yang miliknya X ya, miliknya X gitu. Misalnya, terus di sini Q1D, ya, Q2D, Q3D, dan yang satu sel berikutnya R1DZ, R2 DZ, R3 DZ gitu. Ya. Nah, setelah kita tahu delta atau determinannya, untuk mencari fungsi X-nya nanti bentuknya seperti apa, ini akan sama dengan X sama dengan delta. Maaf, ini saya kasih di bawah, kok ini ada di bawah sebentar. Nah, ini determinannya. Nah ini ya, delta D tidak boleh sama dengan 0. Maka ini harus dicari, Y-nya akan sama dengan delta Y, ya, delta Y dibagi dengan delta D. Atau sekarang, nah delta Y-nya gimana? Tadi saya ubah ya, ini daripada nulis lagi. Nah, ini kan determinannya. Nah, ini kan delta D-nya, ya. Nah, sekarang cari delta X-nya sama dengan berapa? Ya, delta X-nya, ya, yang fungsi X atau determinan yang ini, nah, diganti dengan sel yang ini, pindahkan ke sana. Berarti akan menjadi F1T, F2T, F3T, yang ini tetap Q1D, Q2D, ya, Q3D, Y, terus yang sel yang ketiga R1DZ, R2DZ, ya kebalik ya, kuliner Nurmi, DZ gitu ya, R3DZ. Nah, ini adalah delta X-nya. Maka untuk mencari X akan sama dengan
delta X per delta D. Delta D-nya ya ini. Jadi kalau begitu nanti hasilnya akan sama dengan ini. Nah, setelah itu kita cari determinannya harganya seperti apa. Gitu. Masih ingat determinannya? Masih ingat di SMA? SMA. Ya. Kalau 2 misalnya ini A, B, C, D gitu. Ini determinannya. Ini kan determinannya. Nanti harganya berapa? Harganya akan sama dengan berapa? Ini kali ini, ya toh? A kali D min B kali C. Ini harganya. Gitu. Sama. Demikian pula kalau 3, terus gimana? Tambah lagi ini kalau ada 3. Kalau ada 3 determinan A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya, ini determinannya. Maka untuk mencari harganya, determinannya ini ditambahkan B, C, D, E, F, G, H, C. Sel yang kedua tambahkan A, B, C, D, E, F. Nah, tinggal kita kalikan ya. Yang ada 3, jangan yang 2, karena ini ada 3 berarti ini, ini plus, tambah ini plus, tambah ini plus. Ya, ini saya kasih tanda plus, kalikan. A kali E kali HI. I, ya, ini E, ya, ditambah ini D kali H, ini apa mau? Kali C ditambah G apa? G kali B kali F. Terus dikurangi diagonal yang ini. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Ya. Nah, ini berarti apa? C kali E kali G dikurangi F kali H kali G. Ini apa mau Mbak A? Ya, terus yang ini dikurangi D kali B kali C. Itu hasilnya. Jadi kalau determinannya ada 3, ada 3 ruas atau 3 sel. 3 sel itu kalau determinan ya kolomnya 3, baris ya 3. Kalau 2 determinannya kolom 2, baris 2. Kolom 2, baris 2. Nah, kalau harganya berarti perkalian diagonalnya yang kanan. Ini kalau ya yang mirip ini plus, yang ini negatif. Nah, kalau ada 3, ini kalau dikalikan kan hanya 1 ya. Yang 3 jumlahnya. Maka ini ada rumusnya untuk yang determinan 3. Tambahkan lagi kolom yang 1, 2 ini tambahkan di sini 1, 2, 3. Tulis lagi. Nih. A, B, C, D, E, F, G, H, C. Lagi sel yang kedua, yang pertama. A, B, C, D, E, F. Nah, kalau sudah itu, yang 3 dikalikan. Diagonal yang ada 3 unsur dikalikan. Nah, yang ke kanan ya, kanan saya, kanan itu plus. Nih, saya tulis ini plus. Tapi yang kiri itu negatif. Kalikan dari sel-sel yang ada di situ. Paham dengan determinan? Paham dengan determinan? Paham dengan determinan? Halo? Sudah paham atau belum? Paham, Bu. Paham ya. Paham, Bu. Itu di SMA apa kapan ya? SMA ya, kalau nggak salah SMA. Nah, sudah. Nanti kalau X ya seperti itu. Nah, kalau Y, karena tadi ada ada fungsi X, Y, Z, ya yang Y ya sama. Nah, nanti yang kolom Y, yang kolom kedua, karena di fungsi Y, ini diganti dengan fungsi T-nya. Ya. Yang kolom 3 ya tetap. Nah, tinggal nanti ini 3 ya ditambahkan yang kolom 1, 2 jejer G.
Demikian pula yang Z, yang diganti adalah yang di kolom Z, fungsi diferensial operatornya Z. Diganti apa? Fungsi variabel bebasnya. Nah, kalau sudah, nanti akan ketemu, diselesaikan, akan ketemu. Waduh, kayaknya pusing ya? Enggak pusing. Nanti Mak celekunik, gampang, gitu ya. Tapi yang jelas itu ya, nanti kemungkinan simultannya ada 2. Kalau 2 itu berarti fungsinya ada 2. Kalau simultannya 3, ya fungsinya ada 3. Penyelesaiannya tulis dulu determinannya. Determinannya ada 3. Nah, untuk menyelesaikan, untuk yang 3, kolom 1 dan 2 dijadikan menjadi kolom 4 dan 5. Baru diagonalnya dikalikan plus yang ke kanan, dikurangi yang diagonal ke kiri. Gitu. Paham sampai di sini? Paham? Yo, gampang kok, tapi ya harus pemahaman yang tepat. Ya. Nah, ini tentukan penyelesaian umum sistem persamaan diferensial. Tadi sudah saya terangkan ya, suatu saat ini akan tertulis menjadi apa? Kalau ditulis kan kadang ada juga yang nulis nanti jangan bingung. Kadang ujian terus bingung. Ini akan kalau ditulis menjadi gitu kan, X pangkat 1 plus X plus Y pangkat 1 pangkat apostrof 1 gitu ya. Pernah ketemu ini ya, pernah ketemu simbol ini belum? Pernah ketemu simbol ini belum? Ya, mudah-mudahan sudah. Nah, berarti ini artinya turunan ya, turunan pertama dari X. Nah, tentukan variabel bebasnya. Kalau di persamaan 1 nggak kelihatan. Tapi kalau di persamaan kedua kelihatan bahwa ini variabel bebasnya T. Maka ini kalau ditulis seperti ini ya, ini H per DT. Nah, kalau disuruh, karena tadi determinannya adalah di kolom-kolom itu harus dalam fungsi diferensial operator. Makanya ini diubah dalam diferensial operator. Dx, gitu kan, plus X, gitu, plus dy, plus Y sama dengan 0. Terus bawahnya ini dx, nah kamu begitu dy, ini kan ada min dy dt. Jangan di bawahnya x ini ya. Jadi dinulisnya lebih enak di bawahnya yang yd. Jadi urutkan. Kalau nanti di sini ada kuadrat, ya ini geser sedikit, nanti kuadratnya di bawahnya. Supaya kelihatan fungsi diferensial operatornya ya. Ini plus Y, jadi kadang yang mengubah ini yang akan menjadi masalah. Tuh, karena bentuknya harus dalam diferensial operator. Nah, setelah itu yang X dikeluarkan, yang Y ya dikeluarkan. Jadi ini menjadi D plus 1 dalam kurung X gitu, yang ini plus gitu ya. D plus 1, Y sama dengan 0. Terus yang bawah DX, yang ini plus, tetap ditulis plus ya. Nah, ini min D plus 1Y, atau bentuknya seperti ini. Sehingga akan kelihatan, ini adalah yang tadi koefisien dari fungsi diferensial operator untuk X, yang nanti akan mengisi dalam kolom determinan. Kolom ya, betul ya. Yang ke sini itu kolom ya. Iki jenenge apa nek ngene iki ke sini itu kolom ya. Ini kolom. Yang ke sana itu baris, betul ya? Tak balik tahu. Ini kalau ada 2, ini kolomnya 2. Nek de simultan 3, ada fungsi 3 ya. Kolomnya 1 2 3, barisnya ya ada 3. Gitu. Ini baru menyusun determinannya dulu, ya, belum mencari, ya, belum mencari harganya. Nah, berarti betul ya, ini sudah disusun. Berarti ini yang disebut dengan fungsi atau tadi sebutannya apa? P1dx gitu loh di rumus sana. Nah, yang ini berarti, ini P Q gitu ya simbolnya, Q D Y
gitu. Nah, yang ini berarti miliknya fungsi T gitu. Nah, kolomnya barisnya 1 ya fungsi T1, kedua ya fungsi T2, P-nya P2 gitu. Paham sampai di sini? Paham? Sudah? Jadi disusun dulu. Jadi kadang yang menjadi salah itu pada saat ini, ya, pada saat menyusun. Kemungkinan orang jadi karena ini bablas seperti ini nulisnya di sini di D, Y, sehingga begitu hafalan gitu, oh berarti D min D, salah. Ya kalau Y ya jejer ke ruas Y, jadi di kolom yang ini. Ini jangan di sini, di sini. Ini yang kadang menjadi salah pada saat mau mencari koefisien atau fungsi diferensial operator untuk menyusun kolom isian sel kolom dalam determinannya, itu yang akan menjadi salah gitu. Kalau itu salah ya nanti berikutnya ya salah karena sel-sel itu akan dikalikan. Sampai di sini paham dalam menyusun fungsi determinannya? Kan fungsi diferensial operatornya sudah benar, kamu sudah paham. Tapi begitu berikutnya kan ini diselesaikan dengan metode Cramer yang dipakai teorinya ada determinasi. Jadi harus menyusun isinya sel-sel dalam determinan itu apa. Kalau ada simultan 3 berarti kolomnya ada 3, barisnya ada 3. Nah, sel-sel itu yang harus benar karena nanti harus harus dicari harganya. Sampai di sini paham? Halo, sampai di sini paham? Ya, paham. Nah, kalau sudah di rumusnya tadi kan begitu mencari X itu akan sama dengan determinan miliknya X dibagi determinan aslinya. Nah, determinan aslinya kan ini. Determinan delta D-nya berarti ini ya. D plus 1, D plus 1, min D plus 1. Ini perlu perhatikan. Ini harus positif semua. Ya. Nih, jadi ini sel-selnya. Karena simultan 2, maka kolomnya ada 2, barisnya ada 2. Gitu ya. Nah, ini yang determinan aslinya untuk persamaan simultan ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang X, delta X-nya, tadi teorinya, yang sel ini diganti dengan fungsi T. Ya ganti aja 0T. Gitu ya. Nah, ini tetap yang sel yang di kolom 2 tetap min D plus 1. Paham? Sampai di sini? Paham? Paham ya? Nah, sudah, masukkan. Berarti delta X-nya ini, masukkan ke sini, dibagi determinan yang aslinya, yaitu D plus 1, D plus 1, min D plus 1. Ini min D plus 1, betul, karena ini min D plus 1. Nah, kadang kenapa harus dicek? Karena ini menjadi peran utama saat mengisi sel-selnya itu. Mengisi sel-sel itu diurut pada saat kamu membuat bentuk dari persamaan diferensial itu harus dibuat supaya sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Variabel X ya sendiri, variabel Y ya sendiri, nanti kalau ada Z ya sendiri, yang fungsi T yang di kanan, yang variabel bebasnya ya sendiri. Gitu. Sampun, paham? Nah, kalau sudah, tadi teorinya. Berikutnya kita menyelesaikan determinan yang ada. Jadi ini kali ini atau diagonal ya, kalau di teorinya itu diagonal. Diagonal ke kanan itu tandanya plus, diagonal ke kiri tandanya min, perkaliannya. Jadi yang ini kan nggak ditulis kenapa? Karena 0. 0 kali min D plus 1 minus ya D plus 1 atau T kali D plus 1. Tuh, paham? Nah, determinannya yang pembilangnya yang delta D ya sama. Ini kali ini plus ya, plus dikurangi, ini saya kasih tanda plus,
diagonal yang kiri. Nah, min D kali D1. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ya, kalau sudah ya sudah, tinggal kita selesaikan. Nah, ini min D. Nah, sekarang yang atas dulu ya. Min dalam kurung D kayak plus 1 T. Tadi D definisinya adalah karena variabel bebasnya itu T, berarti D per dt. Jadi nanti kalau ini variabel bebasnya itu Y, ya kamu tulisannya D per dy, jangan nggak dt terus, hafalan. Makanya saya selalu bilang ini adalah variabel bebasnya. Nah, ini dikalikan kan menjadi min dt, yang ini min t, gitu kan? Kalikan saja, berarti seperti biasa min dt, yang ini min plus kali plus 1 kali t, berarti min t. Min D-nya itu tadi turunan ke T dari T, min T. Turunan T ke T ya ketemunya min 1. Ya, gitu ya. Terus yang ini min T, betul ya. Min kali min, oh ini kurang sidik, ayo wis benar, kita ngarep. Betul enggak? Min 1, ya, terus yang ini T, harusnya ini min, keliru ini. Ini harus min. Atau kalau dikeluarkan akan menjadi min T plus 1, kan gitu. Ya, nanti dilihat. Ya, yang bawah sekarang. Yang bawah ya kalikan saja. Ini kali ini, gitu ya. Ketemu min D kuadrat, gitu kan. Terus, ini kali ini D, ini kali ini min D. Saling menghilang. Ya kan? Terus ini kali ini ketemu 1. Paham sampai di sini? Jadi sakmene iki adalah hasil dari ini. Gitu. Ya. Nah, yang ini min D kuadrat, yang bawah min D. Atau kalau disederhanakan menjadi 2D kuadrat 2. Ini kan harusnya kenapa minnya hilang sih? Ini kalau dikeluarkan kan jadi min 2D kuadrat, terus yang ini min D, yang ini plus 1, ya betul? Plus 1, betul nggak? Halo, harus dikoreksi Mbak, Mas. Ya, nah ini kalau dikeluarkan minusnya akan menjadi 2D kuadrat plus D min 1. Nah, yang atas ini min T plus 1 per min 2D plus D min 1. Min-minnya hilang, jadi tinggal ini saja. Lah, begitu. Sampai di sini paham? Halo, tidak tidur loh. Paham ya? Halo Mbak, paham. Dah. Alhamdulillah, paham. Nah, sekarang tadi ketemu gini toh, kan ketemu ini x-nya ini x sama dengan t plus 1 per 2D kuadrat plus D min 1. Pindah ruas ke sana, 2D kuadrat plus D min 1 kali x sama dengan T plus 1. Hayo. Iki disebut apa? Hayo, ya, hayo. Atau kalau saya tuliskan 2D. 2D x. Turunan D T kuadrat plus dx dt min x sama dengan T plus 1. Hayo, sebut apa? Hayo, sebut apa? Hayo, disebut persamaan diferensial apa? Ojo lali. Hayo. Nah, ini ketutupan saya tulis di atas. 2D kuadrat x, ya kan? Per dt kuadrat.
Atau kalau mau disederhanakan dulu, 2 kalikan aja, 2x plus dx min x sama dengan t plus 1, kan gitu. Atau kalau saya tulis bentuknya seperti ini, untuk memudahkan kamu menyebut persamaan diferensial apa, dx per dt min x sama dengan t plus 1. Hayo sebut persamaan apa? Persamaan apa? Turunan linear koefisien konstan. Persamaan diferensial linier, ya toh Mbak, tingkat tingkat berapa? Mbak, baru aja yang ngomong. Mbak Indah yang ngomong. Ya Bu. Yuk, persamaan diferensial linier tingkat 2. Terus ayo variabel tulis dulu. Tidak mungkin betul tak? Dengan koefisien konstan. Ih, manis banget. Penyelesaiannya pakai apa, Mbak? Penyelesaiannya? Ayo. X sama dengan xj plus xp. Pintar. Yuk. X-nya pakai apa, Mbak? X-nya pakai apa, Mbak Indah? Mbak Indah, X-nya pakai apa? Oke. Mencarinya fungsi diferensial operatornya untuk menyusun fungsi sehingga akan didapat harga akar-akarnya. Ada berapa M, Mbak? Ada 2, betul sekali. Tapi nggak ngerti nanti real atau enggak, ya pakai rumus ABC ya, nanti hanya 2 kok. Nah, nanti nulisnya berarti YC akan sama dengan apa? Misal ini Mbak, misal, ini aku kalau ngetes Mbak Indah, jangan ditutup Mbak Indah, jangan tetap ya. Misal ini itu M1-nya 0, M2-nya 1, misal. Maka XC-nya akan sama dengan berapa nulisnya? Gimana? C1 plus C2 pangkat C1 iki 0 karo 1 kok Mbak? 0 karo 1 kok. Ya, jadi kan C1 ini C1 pangkat 0. ya 0 apa? 0T. Nah, betul. Plus C2 pangkat T. Pinter. Nah, sekarang XP ini gimana? Seper fungsi diferensial operatornya yang sama dengan 2D kuadrat plus 2 min 1 kalikan kok X mau hafalan, mau hafalan. XT mau hafalan, aku mau hafalan sengaja aku. Mau ndak bingung nih iki wis X ono nek iki XT. Nah, bentuknya XT-nya apa, Mbak? Bentuk XT-nya apa? Dik. XT ada 3 bentuknya. Nah, ini apa bentuk apa? Pangkat bentuknya iya pangkat polinomial gitu, bukan pangkat ya, kan ada 3 toh, pangkat, kosinus sama trigonometri sama polinomial. Ini polinomial gitu kan. Berarti yang penyelesaiannya ya sudah paham. Nah, tambahannya hanya menyusun determinan.
ya kita lihat yuk, mari benar enggak jawaban kita yang diskusi tadi ya Mbak Indah. Nek salah, saya salah Mbak Indah ya. Ini loh. Nah, ini. Ya kan? Ketemu 2D kuadrat plus 2 ini dipindah ruas. Tadi mana? Nah, ini pindah ruas sana, ya kan? Sama dengan T plus 1. Nah, iki. Makanya tadi saya tanya, masuk persamaan diferensial apa? Masuk persamaan diferensial linier tingkat N. Tingkat 2. N-nya diganti 2. Tidak homogen karena T-nya tidak sama dengan 0. Koefisiennya konstan karena ini 2, 1, min 1 konstan. Nah, penyelesaiannya ada 2, XC dan XP. XC-nya ya bentuknya seperti ini. Oh, ternyata ini ketemunya setengah sama min 1. Ya, nggak usah saya terangkan, kamu sudah paham ini. Nah, yang berikutnya T plus X atau T-nya apa? Ya, karena mau mencari YP-nya, yaitu seperfungsi diferensial operator kali T-nya. T-nya polinomial. Nah, kalau polinomial berarti kamu tinggal mengubah dari seper diferensial operator menjadi nanti seper itu kan integral menjadi diferensialnya. Ya, ini seperti tadi, seperti kemarin ya. 1 dibagi ini, ya, ini karena ada 2 maka split menjadi 2. T per ini ditambah seper D kuadrat min D min 1. Gitu ya. Nah, kita bagi atau kita buat seper 1 dibagi ini. Supaya ini 0 dikurangi 0. Ya, supaya ketemunya 0 tapi dikurangi, berarti ini harus plus. Berapa kali min 1 ketemu plus 1? Ternyata min 1. Masih ingat ya, atau harus saya nerangkan? Enggak usah toh. Oh, tak ulang wis daripada kok. Ini syaratnya 0. Tapi saya senang Mbak Indah sudah belajar sampai terakhir ini. Lumayan sakit. Nah, ini 0. Nah, kalau ini harus 0, berarti kalau ini 1, ya dikurangi kan, berarti ini harus plus 1. Nah, berapa, ini nyarinya ketemunya kan, berapa kali min 1 sama dengan 1, sama dengan 1 ini. Tanda tanyanya akan sama dengan min 1. Kalau sudah ketemu min 1, kalikan. Nah, min kali min plus, min D, min 2D kuadrat. Berikutnya, syaratnya berikutnya ini diminkan, karena ini kalau kurangi dulu. Ini 0, ini plus D, ini plus 2D. Syarat berikutnya ini 0, kurangi ya. Berarti kalau ini plus D, supaya 0 ya plus D. Berapa kalikan min 1 sama dengan D. Maka tanda tanyanya akan sama dengan min D. Min D terus ketemu. Loh, kok enggak diselesaikan Bu? Lah wis min 2D aja. Kenapa? Karena pangkat polinomialnya pangkat 1. Kenapa kok pangkat 1? Nah, kalau nanti pangkat 2 ya percuma, 0 terus kok. Ya. Nah, kalau sudah berarti YP-nya akan sama dengan yang ini min D atau min 1 min D ya. Karena 1 ini kan 1 per ini sak min iki wis digolek iki ketemunya ini ya kali T gitu. Yang ini tulis saja. Kalau kenapa kok ditulis Bu, enggak ditulis, mau ditulis ini ya sama saja, jadi min 1 min D ya kali 1 gitu kan. Sudah, yang ini boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini, paham? Nah sekarang yang ini ditarik, yaitu min 1 kali T, yo min T, min DT minus DT, min turunan T ke T, ketemu berapa? Min 1. Ya. Jadi sak mini iki adalah hasil ini penyelesaian ini. Nah yang ini, kalau kamu bingung ya tulis saja seperti ini. Ini kan sak mini iki sama dengan ini. Ya. Tulis min 1, min D, kali 1 ya kali 1 ya kali 1.
min 1 kali 1 ketemu min 1. Min D1. Min turunan DT dari 1. Ayo 0. Maka ini tinggal ini saja. 0. Maka hasilnya min T min 2. Beres ketemu, X-nya masukkan XC plus XP. Maka hasilnya seperti ini. Ini baru X. Padahal simultannya atau fungsinya ada 2. Yaitu kita yang mencari Y. Gitu. Y-nya piye nyari? Sama determinannya. Y akan sama dengan DY per DX. Di determinan awalnya. Ya udah, determinan Y-nya yang kolom kedua, karena Y itu tempatnya di kolom kedua, diganti dari fungsi T-nya, koefisien fungsi T-nya atau fungsi T-nya 0, T. Yang ini D plus 1D. Yang ini tetap sama, jadi yang bawah itu sama ketemunya. Min 2D plus 2D plus 1, atau tadi ketemunya ini dikalikan min, ya boleh ini diselesaikan min dalam kurang 2D plus D plus min 1 sama. Minnya keluar kalau ini enggak. Gitu ya. Yang atasnya ya kalikan. Ini apa jenenge? D diagonal ke kanan plus D plus 1 minus 0 kali D ya 0. Jadi ini enggak ditulis. Nah, tinggal selesaikan. DT turunan T ke T sama dengan 1 kali TT, hasilnya ini. Ya, nah, penyelesaian berikutnya gimana? Ya sama, tinggal kalikan Y. Ini pindah ruas ke sana. Y min D kuadrat, ini kurang kuadrat ya. Min D kuadrat min D plus 1 sama dengan 1. Ya. Maka kalau diselesaikan nanti ini bentuknya menjadi min 2 min 1 kali D plus 1 Y sama dengan min T min 1. Tuh. Nah, sekarang Y, karena yang dicari Y, ini kan kalau ditulis, jadi apa ini mau? Ini kan tadi ini ditulis 2D min 1, D plus 1, Y sama dengan min T min 1. Ya. Ini fungsi diferensial operatornya dari Y, maka Y nanti akan sama dengan YC plus YP. Persamaannya apa dalam kategorinya atau klasifikasinya? Persamaan diferensial tingkat 2, linear tingkat 2 dengan tidak homogen karena kita ini tidak sama dengan 0, koefisiennya konstan. Sama penyelesaiannya. Ya. Nah, kalau diselesaikan, nih YP akan sama dengan min T min 1 per 2D kuadrat min D min 1. Nah, ini di-split menjadi min T, ini min 1, karena min 1 ya min 1. Maka tadi sudah dicari, ya ketemunya, dicari itu yang atas tadi. Yang atas kan sama, pembilangnya kan sama semua. Jadi seper apa kui 2D kuadrat plus D min 1 kan sama dengan yang cari X karena di bawahnya penyebutnya determinannya, maka kan harganya ini sama, harga ininya sama ya, ini ya berarti min 1 min D ya, kali T min T ya, atau min T ditambah min 1 min D kali 1. Maka hasilnya akan didapat T plus 2 YP-nya. Maka Y-nya akan sama dengan YC plus YP. Begitu. Gampang toh? Gampang lah. Yang menjadi sulit adalah bila keliru dalam menyusun determinannya. Bagaimana Mbak Mas? Mbak Mas? Nah, nih sudah tersusun seperti ini ya enak, ya kan? Tinggal digeser aja. Nih, seperti ini ya tambahnya.
Ini kalau bentuknya seperti ini kan fungsi diferensial operatornya sudah tersusun, tapi kok nggak rapi ya? Ya tulis saja rapi, biar tahu koefisiennya. Ini 3, ini X. Terus yang Y plus, ini harus plus ya, harus plus. Ini 3Y, yang satunya D plus 2Y. Nah, ini sama dengan fungsi X-nya 0, yang satunya 2E pangkat 2T. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2, gitu. Yang ini kolom fungsi T, yang nanti akan di-split untuk delta X, ya, split, yang ini pindah sini atau ini diganti ini, kolom 1 diganti fungsi T, tapi bila delta Y, kolom 2-nya yang diganti fungsi T. Sudah. Nah, X-nya akan sama dengan delta X per delta D determinannya. Determinannya ya kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 dan kolom 2. Yang delta X-nya, kolom 1-nya diganti fungsi T-nya. Ini. Kolom 2-nya tetap. Nah, sudah. Nah, ini ya sama. Persamaan diferensial kalau pindah ruas sana, persamaan diferensial linear tingkat 2 tidak homogen. Nah, yang saya tanya tadi, ini QT-nya akan sama dengan apa, Mbak Indah? QT-nya, bentuknya. Mbak Indah, QT-nya sama dengan apa? Bentuk? Iya, eksponensial. Kalau eksponensial, masih ingat ya, ketentuannya ada berapa, Mbak? Ayo, saya tes. Ketentuannya 3. Yang satu, yang pertama, tetap dalam X. Kalau yang satu dalam rumus itu tetap X ya. Kalau mau diganti T ya boleh. Maaf, ini T. Ini T. Seper diferensial operator E pangkat lupa. Gitu ya, tahu tidak boleh sama dengan. Kalau yang kedua, gitu? Belum apa? Belum apa, Mbak? Belum apa? Belum hafal ya? Yang ketiga? Yang ketiga apa? Fungsi D? D? Plus? 1 plus FD ini, Bu. Kali E pangkat AX kali fungsi X. Akan sama dengan? Maaf, ini fungsi D. Ini fungsi D ya, maaf, ini fungsi D. Nah, yang ini nanti E pangkat AX seper fungsi D plus A, gitu ya, fungsi X. Nah, mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan apa? Dihafalkan ya, jangan tidak dihafalkan, gitu. Nah, ini sama, jadi X-nya, ya kalau X-nya yang saya selalu bilang, yang ini dikerjakan ya, yang ini dikerjakan, kan gampang banget. Ya, yang ini mesti ketemu, jangan terus waduh angel, tinggal. Nanti kan lumayan, dapat 1 baris ini kan ada nilainya. Gitu. Nah, yang ini baru cari. Ya, nah, yang ini pakai rumus apa? Ketentuan berapa? Yuk kita lihat. Ben ingat juga. Nih. Ini kan konstanta ya. Kalau di dalam rumusnya kan ini konstanta. Ini konstanta ya, tetap aja ditulis min 6, ya kan? Seper ya. Ini mau pakai rumus apa? Pakai rumus 1. Kenapa? Karena A-nya 2. Sementara kalau ini dimasukkan harganya 2, tidak akan membuat 0. Jadi masukkan semua saja. Jadi 2 plus 5. 2 min 1 E pangkat 2T, gitu ya, min 6. Jadi ini penyelesaiannya menggunakan ketentuan 1,
yang kalau kamu belum hafal. Nah, E pangkat AX itu akan sama dengan seperfungsi D yang ada dalam fungsi diferensial operator itu diganti harganya A kali E pangkat AX dengan syarat fungsinya, jadi kalau ada fungsi diferensial operator itu sudah diganti A, tidak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, A-nya berapa di sini? 2. Nah, kalau D-nya diganti 2 tambah 5 kan tidak 0. Ya, ini D-nya diganti 2. 2 dikurang 1 ya tidak 0. Tapi seandainya di sini itu ada 2, ini enggak boleh dimasukkan 2 karena mengakibatkan 0. Jadi yang boleh hanya ini saja. Ya, yang ini nanti gimana? Pakai ketentuan yang nomor 2. N-nya pangkat 1. Nomor 2 piye mau sudah tak tulis. Berfungsi D min A ya. D min A. E pangkat AX akan sama dengan E pangkat AX. Ini maaf, ini ada N-nya ya. Jadi X pangkat N per N fakultatif. Ya. Kalau misalnya ini 2, berarti nanti ya D 1 ya, X-nya pangkat 1, N-nya 1. Berarti X pangkat 1 per 1 fakultatif, E pangkat 2. Kalau misal ini 2. Paham? Ya, pahamlah, setiap kali diterangkan itu paham. Tapi begitu nanti ketemu aslinya soal, kamu akan kebingungan. Ini sama, nanti gitu ya. Nah, ini sama, yang ketiga. Nah, ini bentuknya sudah cos. Ya. Kalau cos menggunakan apa? Nah, ini 2-nya konstanta, jadi naik. Cos AX. Ya. Kos berarti ketentuan berapa Mbak Indah? Ketentuan berapa kos? Yuk buka, sampai nggak apa-apa. Syukur sudah punya tata-tata. Kita seper fungsi D kuadrat ya. Nah, D kuadrat. Iya Bu. D kuadrat cos AX gitu. Akan sama dengan seper fungsi min A kuadrat. Kan selalu saya bilang min itu ada maksudnya. Min A kuadrat. Ini aja jadi apa? Sin apa kos? Kos apa sin? Kos ya tetap ya. Kos AX. Itu. Ya. Oh ada nanti ketentuan ketiga, keempat dan keenam. Tuh. Ya silahkan nanti dibaca lagi sama. Nanti kos. Masukkan harganya. Ya. Upayakan semua nanti kalau sudah ini yang di kuadrat kan bisa dimasukkan. Jadi menjadi pangkat A1. A1 ya, 1 kuadrat ya 3. Min 3. 3 min karena apa? F min A kuadrat. A-nya 1. Jadi min 1 kuadrat. Jadi min 3. Yang ini tidak bisa karena dalam trigonometri semua D-nya dalam kuadrat. Nah, kalau dalam kuadrat berarti ada upaya mengkuadratkan. Ini dikuadratkan. Kuadratkan. Jadi menjadi ini kalau diselesaikan 16D ya, dikuadratkan. Jadi, menjadi 2 ini. Nah, 64 dikuadrat tinggal kalikan. Nanti menggunakan yang ketentuan keempat. Gitu. Nah, kalau ya ini ya, yang jadi ini sudah selesai. Jadi, nah ini 2 terus, Bu. Nah kalau nanti 3, ya, nah, kalau 3 tadi saya sudah jelaskan. Kalau 3 determinannya susun dulu. Ya Kalau 3 ya susun dulu, ya kan? Tadi saya tulis apa sebenarnya? Boleh A1 gitu ya, biar kelihatan. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ini kan determinannya ini. Nah, kalau mau mencari harganya, determinan itu diubah. Karena ini 3, kalau 2, A1, A2, B1, B2.
Gitu kan sudah, diagonalnya sudah 2 plus, ini min. Nah kalau ini hanya 1 kan, yang punya 3 unsur, karena determinan 3 itu kan simultannya 3, kolomnya 3, barisnya 3, kolomnya 3, barisnya 3. Kalau dikalikan diagonalnya ya hanya 1, maka untuk ini ada determinan ini diubah waktu saat mau mencari harganya. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, tambah 2 kolom yang depan. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, yang kelas 3 ya ini. Nah, ini plus. Nah, ini plus. Nah, ini plus. Terus yang ke kiri, yang 3. Nah, ini min, min, ini min. Dah, nanti ketemu anunya sama. Ya, suatu saat nanti kalau persamaan diferensialnya 3 ya terus jangan ngawur pada saat mencari determinan. Nah, yang menjadi kunci, ya kalau penyelesaiannya kan sudah tahu bahwa itu masuk persamaan diferensial tingkat n, linear tingkat n, entah itu koefisiennya tetap, entah itu koefisiennya variabel, tapi biasanya konstan ya, koefisiennya konstan. Nah, tinggal kamu menyusun ini fungsi-fungsi diferensial operator yang akan mengisi sel-sel dalam determinannya. Tandanya juga tidak boleh salah. Jadi ini semua harus di dalam plus tadi. Ya, diingat-ingat plus. Kalau min ya dibuat plus. Ya. Paham? Sampai di sini? Paham? Sampai di sini? Halo, paham? Ini loh yang tadi saya bilang minus. Nah ini. Determinan ini. Nah ini kan minus toh. Nah ini dibuat plus jadi ini. Nah ini plus di sini. Dibuat plus semua untuk menyusun sel-selnya itu. Nanti min-nya dalam fungsi diferensial operatornya. Halo, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Keliru. Sudah paham? Nah, nanti soalnya dicoba ya yang saya buat itu atau saya berikan tuh soal ini dari nomor 1 sampai dengan 10. Nah, kalau dilihat kan ini determinannya hanya selnya isinya 22, kolom 2 sama baris 2. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti bentuknya seperti ini, seperti yang di atas awal. Di atas awal rumus inti. Nah ini ya, ini kan determinannya menjadi 3. Ya ini determinannya 3. Jadi tapi kalau mau mencari, ya ini tinggal determinannya tadi mana ini. Ya tinggal 2-nya, kolom 1, kolom 2 ditambahkan di kolom 4 dan kolom 5. Sama yang untuk Y-nya, yang untuk X-nya, ya ini nanti kolom 1, kolom 2, atau saya tulis ya. Bingung. Nah, ini nanti untuk mencari harga determinannya ya F1 TX, F2 TX ya. Terus ini Q1 DY, R1 DZ. Nah, ini tambah satu lagi F1 TX, satu lagi I1 DY. Jadi ini tambahkan ke sini lagi, tambahkan sini baru diagonal. Demikian pula yang di terminal aslinya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan dikerjakan, nanti pengumpulannya berarti hari Senin ya, kamu kan Selasa. Senin tanggal, saya tanggal berapa? 23, 22, iya Senin tanggal 27. Nanti Senin tanggal 27. Nanti yang di ada dan di
Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Oh, anu sik chat aku. Kalau semisal udah kan misalkan udah mencari X ya, Bu. Nah, di X-nya tuh pembilangnya tuh kalau misalkan 0 gimana? Boleh apa enggak, Ibu? Ya nggak mungkin. Nol nggak bisa. Mestinya Tadi enggak. ada lihat di soal nomor 5, Ibu. Di soal nomor 5, nol. Nol ya berarti tidak bisa diselesaikan dong. Soal nomor 5. Maksudnya yang mana sih? Soal nomor 5 biasa dikarepke kamu piye nanti tidak beda. Nomor 5 ini. Iya, itu ini. sama dengannya 0 semua. Iya. Sama dengannya 0 semua. Coba bentar ya. 0 ini berarti ini kali ini kan? Ini kali ini Iya. dikurangi ini kali ini. Ya. Iya, Ibu. 0 po. Ketemunya 0 po. Oh, yang atas iya 0. Yang atas. Iya, yang atas. Yang atas apa yang bawah? Nek tadi bilang kamu yang bawah. Yang atas, Ibu. Nek yang atas ya bisa diselesaikan. Nek yang atas 0. Ayo, yang atas 0 sekarang aku bertanya sama dirimu. Jadi persamaan apa? Kalau yang atas 0, jadi persamaan apa? Nek yang bawah 0 nggak mungkin, Mbak, karena kok sehingga. Ini yang atas, ini yang 0. Kan nanti misalnya ganti X ya, ini kan Y ya. Y sama dengan delta Y per delta D kan. Yang D kan nggak 0 kan, Mbak? Tapi yang D-nya ya, 0. Nggak 0. Nah, kalau ini 0, hayu menjadi persamaan diferensial apa? Hayu. Ini kan pindah sana nih. Hayu. Persamaan diferensial linear. Ayo. Tingkat, misalnya ini tingkat 4 ya. Kalau nomor 4 mesti tingkat 4. Tingkat 4. Homogen atau tidak homogen? Jadi lagi mesti ditulis gini kok, jadi bingung. Homogen, Ibu. Homogen. Menjadi PD linear tingkat 4, homogen. Koefisiennya? Konstan. Ya kan? Ayo, Y-nya akan sama dengan apa? Y-nya akan sama dengan apa? Y-nya sama dengan apa? Apakah YC plus YP? Apakah YC plus YP? Homogen. Koefisien konstan. Bukan YC plus YP, Ibu. Ya, Y saja. Di mana Y itu menggunakan tadi mencari fungsi diferensial operator kalau tidak homogen YC ini, ya kan? Fungsional ada 4 ketentuan. Real ada yang sama, real ada yang berbeda. Imajiner ada yang sama, imajiner ada yang berbeda. Pinter. Diskusi itu kayak gitu itu, Mbak Melia, bagus sekali. Jadi di awang-awang tidak usah ditulis tetapi. Nah, tadi yang saya bingung kamu bilang penyebutnya 0, nek penyebutnya 0 nggak mungkin, Mbak. Nek 0 ya duduk persamaan diferensial, misalnya ini 0. Ini 0, pindah sana ya 0 wis duduk persamaan diferensial maning. Ya enggak? Ya, betul. Tadi Mbak Milia menyebut bawah ya, atau saya yang keliru dengar? Tadi saya bilangnya pembilang, yuk. Oh, pembilang? Iya. Ya, wes. Berarti betul, nih penyebutnya 0 nggak mungkin. Tapi kalau pembilangnya 0 bisa. Nanti akan menjadi. Nah, saya mohon diskusinya seperti itu. Kan cepat banget, hanya 5 menit. Kita, Mbak Melia.
Ya, Ibu. Diskusinya begitu. Jadi kalau ketemu dengan teman, kamu cek aja nomor 1, nomor 2. Ngerjakannya nanti di rumah. Ya. Diskusinya seperti yang baru aja kamu tanyakan. Ya. Kalau ini 5 menit aja untuk satu soal sudah beres. Sudah beres, tidak usah sampai ngerjakan fungsi dari apa toh, yuk nanti enggak, nanti di rumah itu ngerjakan. Tapi seperti ini tadi diskusinya. Mesti walaupun 100 soal ya waktu 3 jam akan bisa terselesaikan. Tapi diskusi itu ya tidak hanya satu anak, satu kelompok 4. Kalau 4 anak itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan, pindah ke kelompok yang lain, tanya, aku punya masalah nih. Ada 4 orang, tanyanya ke 4 kelompok yang lainnya. Jadi nyari sendiri-sendiri, bukan enten-entenan, menunggu. Enggak, ke 4-4-nya tanya. Ke kelompok 2, nomor 1, Mbak, nomor 1 kelompok 2, kelompok yang anggota nomor 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti ketemu di mana? Setelah ketemu semua tahu semua. Tapi kalau nggak ada diskusi ya semua tidak tahu, ya. Saya suka sekali pertanyaan seperti itu. Jadi seperti itu membuat diskusinya. Maka nanti di minggu depan itu kalau materinya sudah selesai, ada 2. Jadi mungkin hari Rabu. Hari Rabu sama Rabunya kan kita pertemuan ke-5 ini. Pertemuan ke-10. Nanti pertemuan ke-12, 13 kamu diskusi antar kelompok, nanti ditungguin sama Pak Dani, ya, asistennya Mas Dani. Tapi yang diskusi kamu, bukan Mas Dani memberikan seperti saya diskusi. Yang dilakukan seperti yang diomongkan Mbak Melia. Mbak Melia itu cepat sekali karena dia bilang, hanya saya tadi melihat bahwa saya dengarnya penyebut jadi pembilangnya. Kalau pembilangnya 0 nggak masalah. Tapi kalau penyebutnya 0 tidak mungkin. Ya, penyebutnya ini 0 tidak mungkin ya, karena Y itu sama dengan Y. Nah, bisa diskusi seperti itu karena apa? Karena kamu sudah belajar. Ya. Karena sudah belajar. Nah, silakan nanti cepat sekali. Matiin walaupun 10 soal, mau 100 soal, diskusi dengan seperti itu, dengan cara seperti itu sudah paham. Semakin kamu cepat dalam menyelesaikan atau bertanya, ya semakin kamu sebetulnya sudah paham. Nek perkalian itu ketelitiannya, nanti tinggal kamu mengolah. Bukan berarti nanti kalau sudah diskusi terus, aku sudah bisa. Enggak, kamu tetap harus melakukan latihan di rumah. Kalau ini kan tadi cepat sekali. Nah dia sudah tahu ya, yang ini pindah sini ya, ini pindah sini ya 0 kayak apa gitu, diagonal ke kiri ya 0, diagonal ke kanan ya 0. Kan cepat sekali. Kenapa langsung nomor 5 yang ditanya? Ya, karena dia sudah melihat ini hasilnya cepat sekali ya, tanpa harus saya mohon. Nah nanti sama yang nomor 2 apa 3 tidak disusulkan, ya harus didiskusikan. Nanti hasilnya apa? Diskusinya seperti tadi. Oh ini nanti kitanya bentuknya E yang seperti apa ya? Ketentuan 1 atau ketentuan 2? Diskusinya seperti itu ya. Alhamdulillah pagi ini kelas saya hidup, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang chatting tadi enggak? Gitu. Saya sebel Mas Opo ini. Mas Opo tadi yang chatting. Mas Andri Wirawan enggak? Sudah paham ya Mas Andri? Sudah Bu. Alhamdulillah. Ya. Ada yang lain? Masih saya tunggu. Bertanya itu belum tentu tidak tahu. Bertanya itu memastikan apakah pendapat diri kita itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nanti Mas Mbak dikerjakan. Kumpulkan, dikerjakan itu bukan maksud hati atau tugas itu sebetulnya dosen itu memberikan kesempatan kamu untuk mengerjakan sendiri. Jangan sampai kamu, ya saya cerita sedikit nih, kalau ada mahasiswa yang setiap hari
itu meminta kebijakan saya sudah mengupload file saya lebar, saya tidak tahu, ini jenuh DI nyuntuh, sudah kelihatan, sudah kelihatan ya. Jadi dosen kadang sok diem aja itu, malah kamu semakin lapor itu malah semakin kelihatan. Ya, maka saya selalu bilang jangan jabri lah, kalau kamu jabri itu malah kelihatan. Itu yang lainnya filenya ya nggak besar kok, ya terlambat aja. Kenapa terlambat? Apakah dia mengerjakan sendiri? Apakah dia mengerjakan pinjam punya teman? Nah, harapan dosen itu jangan kamu pinjam. Ojo njuk meniwah itu menolong tugas itu nilainya. Jadi kamu harus mengumpulkan. Mengumpulkan itu keinginan dosen itu kamu paham dengan waktu yang cukup lama. Itu ya. Saya mencoba. Kenapa GCR kemarin saya tidak buat? Saya ingin tahu. Masih adakah anak-anak yang tidak siap? Ya masih ada yang jabri dengan saya. Ya saya diamkan. Pertanyaannya dosennya, kok isih ya? Kok sampai hari ke-5, hari pertemuan ke-10 itu kan minggu ke-5. Kok masih belum paham ya? Kalau dia itu sudah mengerjakan dari awal, mestinya ya hari sebelumnya ya mesti sudah bertanya, Pak, Bu, file saya kebesaran, nggak bisa disepadan. Itu logikanya. Ya mudah-mudahan apapun pendapat saya keliru ya. Tapi harapan dari dosen masih ada kesempatan Pak. Selalu ada tugas, kerjakan sendiri, paham dulu sendiri. Kalau tidak paham, diskusikan. Diskusikan itu tidak mencontoh pekerjaan orang lain. Yang didiskusikan seperti omongannya Mbak Melia tadi. Saya mengerjakan itu seperti itu, nggak usah dipaparkan pekerjaan kamu, tidak usah. Kamu sudah bisa bercerita ke kejanggalan atau ketidakbisaan saya. Ini seperti ini. Diskusikan antar kelas. Mesti di kelas kamu ya ada yang bisa. Nah, gitu ya. Bukan berarti bertanya itu terus jelek ya. Bertanya itu malah justru memperlihatkan kamu itu sudah sampai mana tingkat kepemahamannya. Semakin banyak yang mengungkapkan itu dosen bisa menilai. Tapi kalau kamu tugas saja, file aja, sampai saya benci sekali kemarin yang asinkron kemarin sudah ditulis, ya Allah ya Rob. Jangan lupa presensi. Apa saya kemarin tidak nulis, saya itu nulis, ya Allah ya Rob. Masih ada saja yang masih ada, jadi ya udah itu. Jadi ya mohonlah kita saling memperbaiki, saya juga memperbaiki, diri kamu juga memperbaiki supaya sistem pembelajarannya menjadi baik. Apa yang diinginkan Pak Menteri, Mas Menteri itu pinternya seperti itu, fasilitas dia punya segalanya, internet, kabelnya mumpuni semua, tapi rakyat Indonesia tidak seluruhnya seperti itu. Tidak seluruhnya. Ya, tidak seluruhnya seperti itu. Tapi kalau itu keinginan supaya semua sama seperti itu, yo internetnya orang ngadat, laptopnya yo bagus, yo cerdas, ya semua saya punya ingin seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau itu diterapkan tuh kadang yo Mas Menteri ki yo randelok mengisor yo tidak melihat kita yang di bawah, kadang IndiHome saiki lagi bermasalah gitu-gitu kan. Nah, ada yang mau beli, ini kalau kita cerita anak SD aja mau beli HP, laptop yang seperti itu aja ya, ada yang tidak bisa. Gitu ya. Nah, ya kalau yang bisa ya yuk ojo ngawur gitu ya. Artinya apa? Absen yuk wis nek misal memang lupa itu ya manusiawi, saya ya lupa, merasa pamit wis ben. Ora perlu sih, penting aku oleh ilmu gitu aja. Masalah presensi ya, jadi nggak usah jabri-jabri. Terus saya harus bagaimana? Lanjut aku ya bagaimana? Aku bertanyanya bagaimana coba? Nek saya sudah
mau mengumumkan, sebetulnya saya mau mengumumkan itu malam, mau ansinkron itu sudah malam, tapi engko nek tak umumke malam di MC lali, terutama presensi. Saya umumkan pagi, masih ada yang lupa presensi. Ya kan ngelus dodo aku. Muncul di Japrian pertanyaannya, terus saya harus bagaimana, Bu? Kuwi piye ya nek kowe ditakoni kaya ngono piye? Ayo njuk kudune aku sing bertanya, ya aku harus bagaimana? Gitu loh. Itu yang tepo-tepo itu yang kayak gitu. Ya, tugas ya segera. Nah itu yang kemarin filenya Sepada itu di Sepada nggak bisa, ya sudah saya tambahkan ke GCR gitu ya. Tapi memang dosen ya harus melihat, memberikan sebetulnya DEK usaha enggak gitu ya. Sengaja saya tidak buat GCR yang untuk tugas kemarin. Ya muncul yang suka terlambat itu muncul. Alasannya filenya besar, nah kok yang lainnya enggak, ya umum juga. Ya 1, 2 lah. Ya udah, tapi yang GCR sudah saya jangan bertanya ya, kan ini bijaksana banget aku. Terus pada dicoba orang muncul, ada muncul orang, ya saya mengubah lagi, saya tambah lagi GCR-nya. Jangan bertanya terus saya harus bagaimana, Bu? Lah, pengumuman jangan lupa dipelajari materinya. Coba Mbak Melia, kemarin waktu saya ngupload pengumuman ansinkron, saya mengingatkan jangan lupa presensi tidak. Kayaknya Mengingatkan sudah. Ibu. Nah iya, nek aku dijabri orang yang lupa terus saya harus bagaimana? Kan aku menangis. Yo kadang sok jengkel, tapi piye toh Jano? Sebetulnya saya harus bagaimana? Loh Bu, ya kalau saya mau japri, ya ora usah japri, wis nek memang lali, ya wis nggak usah bertanya. Itu kan saya seolah-olah menohok saya, seolah-olah saya tidak bijaksana. Dan pagi ya sudah saya ingatkan untuk jangan lupa presensi. Nek sudah lupa, ya wis rasa tekon nggonaku, ya wis risiko kamu sebagai manusia. Oh iya, saya salah, sudah. Absen ya sudah. Kalaupun nanti ada punishment, absennya mengakibatkan begini, ya sudah kita terima risikonya. Gitu, itu jenenge manusia yang memanusiakan manusia. Gitu ya, mohon maaf. Saya jadi cerita aneh-aneh karena ya begitu. Ya tak baca aja, Japrian itu tak baca. Besok lagi nggak usah japri lah ya. Still maksud hatiku, diriku, mohon maaf yang kemarin menjapri saya, ya terus terang enggak saya jawab. Mohon maaf, ini pun ya saya melantur ya, tapi karena di hari gini sudah berubah berkali-kali. Ya wis. Kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan kamu. Dan saya memohon, saya juga mohon kamu ya jangan menyinggung perasaanku. Ya enggak lah, saya sih selalu memaafkan. Ya wis, sudah ya, Mbak Indah sudah. Mau bertanya. Boleh, silakan, Mbak Indah. Bukan materi Bu, ini waktu itu kan GCR-nya deadline-nya kan di situ ditulisnya tanggal 7. Padahal kan itu Ibu memperpanjang jadi Senin malam kan. Tapi yang di GCR Ibu belum perpanjang, jadinya pas ngumpulin itu jatuhnya terlambat apa enggak ya Bu? Ya kalau di GCR itu ya ada tulisan terlambat, tapi kan bisa masuk. Iya, tapi harusnya itu deadline-nya Ibu perpanjang, tapi Ibu mungkin lupa belum perpanjang. Gitu. Oh ya, ya semua tak perpanjang maneh, wes. Ya nggak apa-apa, ya nggak masuk. Gitu. Yang penting kalau bisa itu secepatnya gitu, jangan mepet-mepet, gitu ya. Ya kalau bisa. Ini yang GCR belum. Saya yang menguji kok yang Sepada itu saya pastikan.
Yang penting masuk GCR. Kalau perkara terlambat ya wis ono tapi ada clue. Kalau ditanya terlambatnya berapa, yo otomatis akan mempengaruhi tapi ada hasilnya. Jangan sekali-kali kirim ke WA karena mesti hilang, nggak ada buktinya saya. Gitu ya. Tapi saya mohon segeralah karena banyak ya, hanya 1-2 kok yang seperti itu ya. Nah, mohon. Kecuali urgen ya, urgen mohon maaf bila kamu sakit, orang tua meninggal, itu kan urgen. Urgen itu ya hal yang harus berbeda, toleransinya sangat berbeda. Tapi kalau hal yang kamu bisa kerjakan ya kamu jangan mepet. Nah, ya mepet. Kalau Senin gitu ya, kalau bisa Sabtu kamu kerjakan. Otomatis kalau ada file yang besar ya nanti saya akan memberikan alternatif yang lain gitu. Misal gitu. Ya wes gitu aja ya. Diperbaiki ya, berikutnya diperbaiki. Ini kan masih ada waktu lagi pertemuan, nanti ada UTS, UAS. Saya juga memperbaiki, tidak terlalu longgar, tetapi ya tetap disiplin. Jadi kamu sendiri ya enggak terus, alah nanti kok butuh akan dibuka lagi. Tidak, kamu tetap disiplin. Gitu, sesuai keinginan Mas Menteri itu. Mas Menterinya kan pinter banget, kaya banget, cerdas banget. Begitu, tapi kadang tidak, ya belum melihat ya kalau seperti ini keadaan kita. Seperti ini keadaan kita. Lagi kalau yang di desa-desa, ya orang tua sinyal, orang tua. Ya mudah-mudahan menjadi baik nanti pandemi. Sudah pada vaksin belum? Saya tanya, sudah pada vaksin belum? Sudah, Ibu. Sudah ya? Yang belum segera vaksin supaya pandemi ini menjadi endemi. Kita berjalan bersama seperti flu itu kan kita berjalan bersama. Kalau hilang ya mungkin enggak, cuma menjadi endemi. Berperlu nih dengan virus, dengan pencegahan ya masker tetap ya, minum vitamin tetap. Vaksin salah satu ya. Salah satu yang bisa menangkal, mengurangi, bukan berarti vaksin terus nanti enggak kena, ya tetap kena, tetapi salah satu upaya gitu. Ya, masih banyak kok upaya ini ya dipakai untuk vaksin. Jadi silakan yang belum vaksin segera cari vaksin, wong yomin gratis kok. Gratis, vaksin itu gratis. Nggak usah dipikir yang lain-lain ya, nggak usah dipikir yang opo-opo. Kalau misalnya itu diskusinya, ya penalaran kita. Halal atau tidak gitu itu. Kalau itu obat ya menjadi halal gitu. Menjadi halal. Ya insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang ekstrim gitu. Mudah-mudahan semua mahasiswa saya bisa bervaksinasi. Wes daripada geladrah kemana-mana, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Waalaikumsalam.